Alhamdulillah semuanya sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan saya menginap di sini karena rumah saya lumayan jauh, jadi khawatir macet dan tidak sampai di lokasi pada waktunya, sehingga saya sudah sejak diumumkan tadi malam oleh Pak Presiden Prabowo, saya bersama keluarga tinggal di sini supaya persiapan menuju ke istana lebih mudah. Ya. Pak, boleh diceritain nggak awal diminta Pak Prabowo gitu untuk menjadi menteri ini gimana sih? Ya, saya sendiri kan tidak melakukan komunikasi-komunikasi politik ya, karena saya memang ya hanya bekerja sebagaimana mestinya sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dan juga sebagai guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan beberapa kegiatan yang lainnya. Mungkin Pak Prabowo sendiri punya tim yang memantau kira-kira siapa yang bisa membantu beliau untuk melaksanakan amanat rakyat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan saya secara resmi itu diminta hari Sabtu sebelum acara ini di sebuah tempat saya menandatangani dua dokumen, satu dokumen kesediaan, dua dokumen fakta integritas. Nah, kemudian setelah itu dipanggil ke rumah beliau di Kertanegara, itu pun juga pemberitahuannya juga agak mendadak gitu, sehingga saya dari Jogja kemudian harus segera kembali ke Jakarta dan baru kemudian acara pengumuman resmi tadi malam. Sebelumnya juga sudah ada acara pembekalan di Hambalang dan insya Allah hari ini pagi ini akan ada pelantikan. Sebelumnya kan dipanggil ke Kertanegara terus pembekalan di Hambalang nih Pak. Betul. Ada nggak sih hal-hal yang dipikirkan oleh Pak Prabowo gitu terkait terutama dengan di bidang Bapak ini Menteri Pendidikan dan Ya, kalau di Hambalang itu kan memang titik tekan beliau pada dua ya. Yang pertama adalah pentingnya kita para menteri ini saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua menjaga integritas dan ya berusaha semaksimal mungkin supaya tidak melakukan korupsi baik secara pribadi maupun di kementerian di mana kita ini bertugas. Beliau menekankan berkali-kali bagaimana pengalaman beberapa tokoh di tanah air juga tokoh dunia yang memiliki gagasan-gagasan yang hebat, tapi karena tidak didukung pemerintahan yang bersih sehingga ya menjadi bermasalah dan programnya tidak sukses. Yang lainnya lebih kepada penekanan program-program prioritas yang saya kira itu bisa kita baca dari berbagai referensi. Kemudian juga beberapa wawasan menyangkut ketahanan dan situasi politik global dan beberapa hal yang berkaitan dengan sharing experience dari para pakar tentang bagaimana membangun komunikasi publik, dan ada satu sesi tentang ini pengalaman makan siang dari India, makan bergizi dari India, bagaimana teknisnya dan beberapa hal lain yang kita bisa belajar dari kesuksesan India melaksanakan program itu. terakhir nih Pak Ya. terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar kedepannya apakah sejauh ini program ini sudah bagus atau bagaimana Pak? Saya belum mengambil keputusan apapun ya menyangkut kebijakan di kementerian. Saya harus pelajari dulu semuanya. Pertama tentu harus saya lihat program Presiden 5 tahun yang akan datang. Itu yang harus menjadi bagian dari acuan utama. Kemudian yang kedua kita lihat berbagai hal menyangkut pelaksanaan program dan kemudian evaluasinya seperti apa serta kebutuhan di masa depan. Itu yang nanti akan menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan. Jadi dalam masa seminggu 2 minggu ini saya akan belajar, akan banyak mendengar supaya pemahaman saya lebih utuh, lebih komprehensif dan merepresentasikan berbagai kalangan. Ya. Iyalah, saya akan jadi pendengar yang baik insya Allah. Biasanya kan saya penceramah kan, kali ini saya menjadi pendengar. Ya, oke. Terima kasih.
Sukses ya Pak. Saya salah. Bismillah Pak. Iya.